Halo, ketemu lagi dengan gua di BNB Podcast atau Bagus Nonton Bareng Podcast, atau kita ini uploadnya di YouTube ya, jadi YouTube Podcast bersama dengan gua Odo dan gua Rama Sim di Bagus Nonton Bareng. Ya, sekarang kita mau review movie lagi. Review movie yang lagi tayang nih cuy. Sekarang ini kan tanggal 15 Oktober ya. Yang lagi tayang itu filmnya judulnya Peninsula. Waduh, film zombie nih. Ya, atau Tren Tubusan 2 yang lebih terkenalnya itu. Sebenarnya ini film tahun 2019. Cuman karena PSBB terus berlanjut, lockdown terus, PSBB terus berlanjut, jadi ya ditayanginnya tuh hari ini di Jakarta, Bogor, dan Bandung. Yang gue baca beritanya seperti itu. Nah, buat kalian bergembira ya, karena sekarang udah tayang di Jakarta ya. Walaupun mungkin udah ada yang nonton di streaming online. Oh iya, yang punya uang ya. Jadi kalian kalau pengen ngerasain dinginnya bioskop atau pengen serunya nonton rame-rame. Tapi enggak juga sih Pak. Sekarang PSBB ya, jadi dijaga jarak gitu juga. Jadi kalian nggak bisa pegangan tangan lagi, nggak bisa. Ya gitu lah. Ya, sekarang kita mau bacain sinopsis. Bukan hanya Peninsula, tapi ada 4 film zombie. Jadi tetap bersama kami sampai akhir, karena akan ada banyak sekali yang kita bahas hari ini ya. Oke. Terutama tentang zombie. Betul. Jadi ini yang kita mau bahas sekarang adalah Peninsula. Gimana tuh guys sinopsisnya? Jadi Peninsula ini adalah sequel dari Train to Busan, sebuah film zombie yang lumayan menggebrak dunia bro ya. Iya betul. Nah, karena kesuksesan film pertama, dibuatlah film kedua ini, Peninsula. Oke, jadi ceritanya sendiri sih sebenarnya nggak nyambung ya sama cerita yang pertama. Jadi hanya yang menyamakan mereka tuh hanya temanya, yaitu zombie. Betul. Oke. Nah, film Peninsula ini dimulai ketika Jung Seok yang diperankan oleh Gang Dong Won nyaris tidak bisa lolos dari Korea Selatan hidup-hidup di awal film nih, di prolognya bro ya. Berarti setelah Tren to Busan ya? Betul. Jadi kondisi si Tren to Busan atau Korea Selatan ini udah hancur banget. Udah hancur banget karena zombie tadi ya? Zombie udah melacak. Soalnya zombinya ini, sorry banget kalau untuk penggemar dari Walking Dead atau Resident Evil. Jadi kalau zombie di Korea ini mereka lari ya Pak ya? Nggak jalan ya. Sporadik gitu, kayak nyamuk Pak. Jadi nggak santai. Nggak santuy banget. Jadi ketika si karakter Jung Seok ini tinggal di Hong Kong, dia udah hidup dalam keputusasaan, susah hidupnya cuy, berat lah ya gitu. Namanya juga pengungsi ya kan. Kemudian dia ditawarin sesuatu sama kayak mafia gitu deh. Mafia gitu. Jadi tawarannya adalah untuk kembali ke semenanjung yang dikarantina, semenanjung Korea ya. Untuk apa tuh? Untuk mengambil sebuah truk di tengah-tengah Seoul. Makanya namanya Peninsula ya judulnya. Ya, Peninsula itu kan semenanjung ya. Betul. Nah, di dalam truk ini adalah ya gitulah ya, hasil kerjaan para mafia lah, entah itu rampasan atau apa. Oke. Nah, misinya ini memiliki batas waktu. Jadi dia harus memenuhi batas waktu tertentu, kalau nggak fail. Jadi dia dari Hong Kong ke Korea, dari semenanjung Korea itu balik lagi. Oke, terus ya? Tetapi operasinya ini menjadi kacau ketika seorang milisi atau mantan tentara lah gitu ya muncul secara misterius, dikenal juga sebagai unit 631, menyergap tim kecilnya si Jung Seok ini. Jadi Jung Seok ini gitu ngebentuk suatu tim yang terdiri dari beberapa orang. Oke. Nah, bukan hanya para milisi-milisi atau ex tentara ini, tapi juga banyak canda nih Pak ya. Nah, banyak candanya. Tapi juga zombie yang terkenal ganas, yang kita pernah lihat keganasannya di Tren to Busan itu muncul lagi. Nah, dalam momen-momen keputusasaan ini, keluarga Min Jung yang diperani oleh Lee Jung Hyun menyelamatkan dia. Oh, yang ada kakek-kakek, anak, perempuan sama 2 anak ya? Ya, itu dia. Salah itu ya. Dan kemudian mereka merencanakan satu kesempatan terakhir untuk melarikan diri dari semenanjung itu selamanya. Jadi gini. Oh gitu, yang keluarganya ini pengen lari dari semenanjung Korea itu. Iya, tapi untuk lari kan mereka memerlukan helikopter atau pesawat. Helikopter apa yang tidak ya? Kapal, perlengkapan, dan terutama kalau mau lari pasti dikejar-kejar terus kan sama si milisi-milisi atau tentara-tentara yang udah nggak bertuan ini, udah tentaranya udah nggak ada ya, tentaranya jadi Ronin ya kalian tuh. Ronin adalah samurai yang udah punya tuan lagi gitu kan. Oke.
Nah, di akhir film, gitu kan, di akhir film itu adalah upaya kabur si Jung Seok bersama keluarga ini nih yang terdiri dari ibu anak ini menuju ke pelabuhan atau semenanjung itu. Nah, di situ dia terus dikejar-kejar sama si milisi ini dan akhirnya berhasil melarikan diri ya dengan helikopter. Betul, betul. Itu di akhirnya ya. Itu di akhirnya. Dan pada saat akhirnya itu kalau nggak salah yang gue inget tuh ya, di situ si ibunya dari keluarga ini itu ngorbanin diri ya, ngorbanin diri. Hampir ngorbanin diri. Soalnya kayaknya Korea kayaknya udah agak-agak ikut Amerika. Ya. Jadi dia tuh nggak mau yang bad ending banget. Jadi nggak mau deh ya, diselamatin aja gitu. Seperti kita tahu ya kalau film Korea itu tega banget ya ngebunuh karakter sendiri. Jadi waktu kita nonton endingnya tuh sempet kayak wah mati nih ibunya nih. Betul. Dimakan zombie. Terus ternyata si karakter Jung Seok yang diperanin sama Gang Dong Won ini balik lagi dari posisi helikopter ya, terus balik lagi ke tengah-tengah zombie. Ya heroik action gitu lah, tapi keren banget deh pokoknya. Jadi kalau kalian udah penasaran banget nih sama Peninsula, itu dibuka pembukaan tiketnya tuh hari ini di Jakarta, Bandung, dan Bogor. Yang gue baca gitu untuk nonton bioskop. Jadi kalau kalian pengen merasakan kengerian dari Peninsula, kengerian dari zombie yang mau merasakan bareng-bareng nonton di bioskop. Walaupun kalian di bioskop nontonnya dijaga jarak ya dan tetap pakai masker. Betul. Buat kalian yang udah nonton juga, entah itu di streaming jangan spoiler. Satu, jangan spoiler. Kedua, kalian nggak apa-apa udah nonton di streaming online, kalian nonton lagi di bioskop karena kan dapetin momennya di bioskop tuh lebih keren. Pengalamannya berbeda ya, pengalamannya berbeda. Jadi kita saranin kalian untuk kalau nonton video ini, abis ini langsung tekan pesan tiket dan Oke, ya itu dari Peninsula dan kita mau bicarain juga nih film kedua dari Bagus Nonton Bareng. Rekomendasi itu Bagus Nonton Bareng, itu film zombie juga dan dari Korea Selatan juga. Ini judulnya ini Alive. Jadi Alive ini keluar bulan Juni ya Pak ya, rilisnya bulan Juni dan sebelum si Peninsula rilis. Dan dia di sini dua-duanya itu ya, Alive sama Peninsula mendapat di Korea Selatan ya mendapat penonton tertinggi setelah COVID. Jadi kan ya bayangin aja ya lagi COVID gitu nonton bioskop. Sedangkan pada saat baru keluar itu Alive sama Peninsula itu mendapat penonton tertinggi pada saat itu. Jadi di Alive ini menceritakan basicnya ini dari ceritanya ini dua orang atau seorang dari awalnya itu yang bertahan hidup dari serangan zombie di apartemen ya. Jadi ini bercerita bermula dari Oh Jun-woo atau yang dimainin oleh Yoo Ah-hin yang main Burning ya, seorang gamer yang tinggal sendiri di rumah sedangkan ayah dan ibu kakaknya perempuannya pergi bekerja. Ketika sedang bermain game bareng sama teman-temannya nih online ya, mereka memberi situasi akan terjadi di sekitar mereka, terjadi hal aneh yang terjadi di sekitar mereka. Langsung si Junwoo kemudian melihat keluar sekitar tempat tinggalnya. Situasi itu udah porak-poranda, orang-orang panik berlarian dan banyak kecelakaan. Hingga ia terpaku melihat seorang menerkam orang lain. Keramaian tersebut ternyata terjadi akibat wabah virus misterius yang membuat penderitanya haus dan lapar akan darah segar manusia. Merinding kenapa lapar Pak? Merinding kenapa nih? Orang-orang yang sehat diimbau untuk tidak keluar ya dari berita tuh ya, dia dengar berita tidak keluar rumah supaya tidak terinfeksi. Imbauan tersebut membuat Junwoo panik karena keluarganya terpencar. Bayangkan kalau keluarga kalian ada di luar rumah, sedangkan di rumah kalian ini diserang zombie. Tuh bayangin, panik banget kan, soalnya nggak ada ibu, bapak, dan kakak, adik gitu ada di rumah. Ngeri banget. Terus stok makanan juga di rumah habis. itu yang bikin paling parah sih Pak. Indomaret tutup ya kan. Terus selama berhari-hari di dalam apartemen, Junwoo mulai kehabisan makanan dan akal sehat. Ya karena nggak makan ya mungkin jadi akal sehatnya nggak habis juga. Di titik terendahnya ia
bertemu dengan Kim Yoo Bin atau penghuni apartemen Cewek nih seberang. Itu dia tuh. Cewek, yang ya, di sekitar yang masih selamat. Untung bukan cowok. Sebenarnya bukan di sekitar tapi di depan, persis di seberang. Iya. Jadi adegan waktu itu gue nonton ada di mana dia kan kirim-kiriman barang pakai kayak apa tuh Pak? Kayak Firefox. jemuran. Kayak jemuran. Ternyata zombinya tuh ngeliat ada jemuran ngambang-ngambang nih. Jadi gua mau kata zombinya gua mau tangkap nih. Anehnya ya kalau di Korea itu zombinya itu udah bisa lari dan di sini bisa manjat cuy. Nah, bayangin banget di Alive. Karena sutradara mikir ya kalau bisa lari doang pintu udah ditutup. Terus tangga untuk apartemen itu udah kayaknya udah penuh ya. Iya. Gimana caranya supaya orang tuh lebih intens lagi thrillernya? Ya udah zombinya dibikin bisa manjat. Zombinya climbing guys. Gila. Jadi sini tali dari si jemuran, bukan jemuran ya, tali dari antar-antar barang itu putus, cus jatuh, tiba-tiba si zombinya itu narik tali itu dan manjat gitu. Wow, di situ intens banget tuh, keren banget. Jadi si zombinya ini ngejar atau manjat ke apartemen yang perempuannya ya, Yubin ya, ke apartemen Yubin. Panik dong si Junwoo-nya ya. Junwoo-nya panik ngeliat kayak gitu, ngeliat di seberangnya lagi diserang sama zombie pada saat gitu. Si Yubin juga bukan hanya diserang dari luar, tapi dari belakang itu, dari belakang pintu yang udah tutup itu digedor-gedor Pak. Gila panik. Sama yang gede itu ya. Nah, kalau Yubin beda Yubin beda. Kalau itu yang gede, yang gede itu si Junwoo-nya, kulkas tuh. Nah, masalah kulkas tuh. Jadi si Yubin ini kan akhirnya panik ya. Yang pertama si Yubin ini mukul yang di depan dulu dong, baru yang belakangnya. Jadi si Yubin ini kayaknya lebih tough, lebih tangguh daripada laki-laki. Ya itu yang paling keren tuh si Junwoo. Terus adegan berlanjut ke sini ya, pada saat mereka memutuskan untuk keluar daripada bertahan di apartemen. Tapi anehnya tuh keluarnya bukan keluar dari lingkungan apartemen tersebut atau bukan ke tempat lain, melainkan ke atas. Jadi ke atas itu dia ketemu dengan seseorang yang merawat zombie atau zombie istrinya. Wow, di situ ya keren banget. Jadi si Yubin itu akan direncanakan untuk diberikan makan kepada si istri dari suami yang ada bertahan di atas itu. Sakit, ya. Kengerian itu mulai itu paling parah. Ya, gue inget banget tuh. Jadi bayangin nggak kalau keluarga kita udah jadi zombie, tapi kita masih sayang sama kita nggak rela melepaskan istri kita, misalnya udah jadi zombie, jadi mau dibunuh nggak bisa, mau kasih makan apa nih manusia? Berarti kita kan nyari manusia. Iya. Berarti kita bukan zombie tapi pemikiran kita udah kayak zombie, ya nggak sih coy? Gua nggak bisa nyalahin, ya kita nggak bisa ngejudge ya, karena kita nggak ada di posisi orang yang kita sayang. Damn. Istri kita ya Pak ya. Iya. Jadi kalau dong. Jadi itu saat ini kan berlanjut ke mereka ke atas ke rooftop. Jadi mereka nunggu ada helikopter datang, tiba-tiba nggak ada helikopter datang, nggak ada. Zombinya udah pada keluar, udah panik. Di sini lagi film Korea Selatan berkiblah atau berarah ke Amerika Serikat. Jadi mereka nggak mau ada yang bad ending banget. Jadi di sini mereka berdua terselamatkan oleh helikopter. Iya. Itu film dari Alive yang kalau gue bilang kesan gue pas nonton Alive itu lebih bagus daripada Peninsula. Cuman Peninsula keren sih. Soalnya di Peninsula sendiri kan ada yang kayaknya zombinya udah jadi cheesy gitu, udah jadi murahan gitu. Oke. Kita mau bahas sekarang apa gimana nih tentang zombie itu? Jadi tar aja ya Pak ya. Jadi kita sinopsis dulu aja ya. Kalau gitu. Jadi selanjutnya Pak kita sharing lagi nih ya. Kita mau ceritain lagi kisah zombie selanjutnya, yaitu A Flashback. Gue yakin sih ada beberapa dari kalian juga yang bahkan belum pernah nonton Train to Busan. Sebenarnya kalau kalian belum pernah nonton Train to Busan, nggak ada masalah kalian nonton Peninsula karena ceritanya nggak berhubungan. Sih, gitu. betul juga sih Pak. Cuman kalau buat gua recommended banget karena ini adalah film zombie pertama. Tapi kalau menurut lo nih Pak, misalnya kita nonton Peninsula duluan, baru kita nonton Train to Busan, orang tuh akan berpikir mana yang lebih bagus? Tetap Train to Busan. Iya. Jadi buat kalian yang belum pernah, gua recommended karena ini adalah Train to Busan adalah film pertama yang mengguncang dunia dengan kengeriannya. Jadi walaupun di film Zombie War Z Zombie War mobil apa itu yang mainnya si Brad Pitt itu
zombinya kan lari. World War Z. Nah, World War Z. Dia zombinya lari, bahkan bisa manjat tembok Yerusalem ya kan. Tapi nggak dapat kengerian karena ceritanya nggak dibangun. Nah, Bahkan sampai sekarang gue nggak ngerti kenapa Brad Pitt lari ke Yerusalem. kayaknya udah terlalu hektik banget ya. Jadi zombinya mengeri, tapi karena nggak dibangun ceritanya. Nah, di Tren Tebusan ini bener-bener dapet survival. Zombinya bener-bener berkuasa, beda banget. Nah, kalau kalian udah nonton Tren Tebusan, baru kalian ngerti kenapa Tren Tebusan lebih bagus dari Peninsula. Betul. Jadi kita cerita sedikit tentang Tren Tebusan ya. Berawal dari sebuah truk pembawa barang yang diizinkan melewati sebuah daerah yang mengalami kebocoran. Ketika itu, pengendara truk tidak melihat seekor rusa yang melintas di tengah jalan, sehingga rusa tersebut mati berubah menjadi rusa zombie. Jadi bangkit lagi ya, bangkit lagi. Soalnya nih kalau gue bisa, bahasa itunya animated. Kalau bisa dibilang gue udah nonton Tren Tebusan itu udah sampai 3 kali lebih. Gila nggak sih? Bagus sih. Oke. Bagus banget. Tersebutlah seorang manajer keuangan bernama Sok-woo dan sebuah perusahaan berangkat ke Busan bersama seorang anak perempuannya, Su-an. Nah, si Su-an ini untuk bertemu dengan ibunya. Anaknya berarti ya Su-an itu ya kan? Iya, Su-an, Pak. Su-an. Jungwoo ini Jungwoo apa si Gong Yu sih Gong Yu? Ini nama karakter di dalam film, Pak. Oh, pemainnya itu terkenal loh. Gong Yu ya? Gong Yu ya. Gong Yu ya. Jadi pemainnya kalau salah ya. Su-an ini untuk bertemu dengan ibunya sebagai hadiah ulang tahun dari ayahnya. Seok-woo atau si Gong-woo dalam film namanya si Seok-woo ini baru saja bercerai dengan istrinya. Jadi dia baru saja bercerai, terus anaknya sama dia. Terus nanti kayaknya belum bercerai deh, Pak. Udah lama belum bercerai. Oh, belum cerai. Baru ngurus surat-suratnya. Soalnya si istrinya minta balikan tuh. Oh, iya. Begini nih kalau orang udah nonton sampai 3 kali. Oh, iya. Jadi apa itu? Lanjut ya, Pak ya? Oke. Berangkat dengan kereta api cepat Korea atau KTX dari Seoul bersama penumpang lain ke Busan ya, tentu ke Busan ya. Nah, ketika kereta berangkat, seorang wanita yang luka di kakinya masuk ke dalam kereta tersebut. Jadi ada cewek masuk ke dalam kereta luka-luka gitu kan. Kalau zaman kita pasti disebutnya orang gila gitu. Tapi dari awal film itu kita nggak dikasih tahu kalau itu udah itu dia zombie ya. Luka-luka kenapa nih kan? Wanita tersebut akhirnya menyerang pramugari kereta ya. Yang padahal si pramugari itu ingin menolongnya. Nah, kemudian wanita itu jadi zombie dua-duanya. Jadi zombie Ya adegannya itu di situ si pramugari keretanya itu ngegendong si anak sekolah tersebut ya. Ya, digigit lah. Ngeri banget. Terus Pak, masinis kereta mengumumkan kepada kereta untuk berhenti di Daejeon, tempat para tentara telah siaga untuk menolong mereka. Namun, ketika sampai di sana justru keadaan di stasiun sepi. Tidak ada orang sama sekali. Ketika menyadari bahwa seluruh tentara telah menjadi zombie, mereka kemudian panik ya Pak, berbalik lagi ya, panik. Menuju Busan, tempat kebocoran virus itu dibersihkan. Nah, dalam perjalanan, mereka diserang oleh sejumlah mayat hidup dan Seok-woo sempat digigit oleh Yong-suk yang akhirnya berubah menjadi zombie. Seok-woo mengajari Sung-kyung dan Su-an bagaimana menghentikan kereta api sebelum ia meninggalkan mereka dan terjun dari kereta api yang berjalan. Jadi di sini ada karakter bapak-bapak orang kaya lah. Dia selalu kalau nggak salah dia itu ulah ya, Pak. Ininya tuh Pak, apa namanya, salah satu manajer di perusahaan kereta itu. Jadi dia ini benar-benar karakter yang menyebalkan banget di Tren Tebusan. Benar-benar banget. Benar-benar sampai terakhirnya. Benar banget. Si karakter yang diperankan oleh Gong Yu ini, si Yong-suk ini ngelawan dia. Jadi akhirnya mati gara-gara. Soalnya di situ ada adegan di mana si bapak-bapak ini ngumpet sama pramugara ya, pramugari. Salah satu adegan juga. Pramugara itu udah ada belum? Zombinya kemana? Nggak ada. Kata bapaknya tuh langsung nggak ada. Tapi langsung dia pas si pramugara yang ngeliat keluar itu didorong. Jadi dia dijadiin tameng, si pramugara itu dijadiin tameng. Terus ada adegan juga di mana ada dua sepasang kekasih yang ceweknya ini didorong langsung ke zombie. Ini benar-benar nyebelin banget. Berkali-kali. Sama yang terakhirnya itu si
yang ngendarin kereta sih masinisnya. Masinisnya itu kan udah menyelamatin, udah pengen ngebawa dia ke lokomotif, mau nyelamatin, itu malah didorong ke arah zombie. Itu benar-benar benar-benar nyebelin. Jadi gini guys, kita juga nggak bisa ngejudge perilaku seseorang ya, karena di filmnya sendiri reveal kalau dia sebenarnya ingin ketemu ibunya, Pak. Ingin sekali hidup karena dia dalam perjalanan menuju ibunya yang sedang sekarat. Benar banget. Ya kita nggak bisa ngejudge orang ya, tapi kalau sampai menyebabkan orang lain mati ya itu parah sih. Ya dalam keadaan seperti nggak usah kayak zombie kayak gitu ya Pak ya. Dalam keadaan normal di situasi kantor itu mereka udah kayak zombie. Main sikut, main ngomongin orang, main apa, main gigit, main ngejelekin orang, julid, lu abisin aja semuanya gitu kan. Jadi nggak ada berbedanya sama zombie. Terus pas lu berhenti, serasain lo gitu kan. Curcol. Ya itu tadi adalah kisah Tren Tubusan yang 2017 pertama, ya Pak ya. Yang pertama, berikutnya mungkin Bratko juga mau ngasih tahu. Nah ini 3 tahun sebelumnya ada film zombie. 3 tahun sebelumnya ada film zombie di Korea Selatan. Wow. Jadi di film zombie di Korea Selatan ini belum se-hype atau se-booming Tren Tubusan. Jadi kalau bisa dibilang zombie yang lari atau sporadik yang ngegigit orang langsung kayak gitu tuh baru terkenal pada saat Tren Tubusan. Tapi sebelum itu juga udah ada. Jadi film ini judulnya Zombie School. Ini untuk para alay atau anak-anak SMA. Kalau kalian pengen merasakan hal-hal yang seru, kalian bisa nonton di streaming online judulnya Zombie School. Film ini terinspirasi dari kejadian nyata yang pernah terjadi di Korea Selatan pada tahun 2011, di mana wabah penyakit foot and mouth atau kaki dan mulut menyerang ternak, sehingga terjadi pembantaian ternak massal pada masa itu guna mencegah penyebaran virus meluas dan menular ke manusia. Dan ini foot and mouth ini biasanya sapi, kan ternak ya, babi ya. Dan di sini babi. Dalam film ini dikisahkan terdapat ratusan babi yang terjangkit penyakit foot and mouth yang menyebabkan babi-babi tersebut menjadi gila dan mati. Ini rabies atau foot and mouth. Ya lanjut aja ya. Untuk mencegah meluasnya wabah, maka para petani memutuskan untuk membantai semua babi dan menguburnya di sebuah lubang besar. Rupanya ada beberapa babi yang tidak mati dan keluar dari lubang tersebut. Nggak make sense. Jadi kalau gue bilang si babinya ini bangkit lagi kayak Pet Sematary ya. Soalnya kan nggak mati dan keluar dari lubang tersebut. Oh mungkin nggak dikubur. Jadi dia keluar lagi, nggak mati, terus keluar lagi. Dan babi tersebut berlarian menuju sebuah sekolah bernama Chilsung School yang berlokasi tidak jauh dari tempat penguburan babi tersebut. Sekolah itu merupakan sekolah anak-anak berandal. Wow. Babi-babi itu, untung babinya nggak digigit sama anak-anak berandal itu Pak. Jadi babi-babi berandal, udah babi gila jadi babi berandal. Babi-babi lalu menggigiti para guru. Jadi di sini gurunya digigit sama babi. Ya emang waktu gua nonton filmnya itu si babinya itu kan kayak babi hutan ya. Terus dia babi gila yang ada di dalam kayak kebun bukan hutan ya. Terus nyerang gurunya. Bukan gurunya sebenarnya, tapi nyerang kepala sekolahnya. Jadi pada saat kepala sekolahnya itu udah masuk ke dalam sekolah, dan di sini agak-agak sedikit komedian. Di sini si zombinya ini setelah digigit sama babi, dia jadi zombie, mati terus jadi zombie. Zombinya ini mempunyai kenangan-kenangan gitu loh Pak. Jadi yang gue ingin tuh kepala sekolahnya ini nyetel piringan hitam. Betul. Terus masuklah guru olahraga. Pertama kali masuk itu guru ininya Pak, UKS, dokter UKS-nya. Digigit lah dokter UKS-nya itu Pak. Wah, sudah mulai menyebar ya ke sana. Langsung murid-murid yang tadinya merupakan murid berandal yang susah diatur, bahkan sering berkelahi dengan sesama rekannya, mau tak mau harus bersatu untuk menghadapi guru-guru mereka. Kebanyakan memang guru-gurunya yang jadi zombie duluan. Bener, mereka yang telah berubah menjadi zombie. Juga para babi yang juga berusaha menulari serta memakan hidup-hidup para murid tersebut. Lu ngeliat babi nggak sih? Sepanjang film gue nggak ngeliat babi sama sekali sih. Jadi kayak agak rancu nih, kayaknya nggak ada babi deh di situ. Jadi dia ngelawan zombie aja. Kalau murid-muridnya harus ngelawan selain zombie ya ada babi di situ ngejar-ngejar juga. Di dalam filmnya ada zombie, ada babi. Cuman pertama kali.
cuman nggak disorot terus gitu. Soalnya Bobnya kan nggak jadi zombie cuy. Iya. Film horor berdurasi 86 menit ini yang disutradarai oleh Kim Sung Jung dan diperankan oleh Baek Soo Bin, Kim Sung Hwan, Hee Eun Sul, Kim Kyung Rong, dan lain-lain. Gitu, film yang cukup lengkap, langka nih Pak, dibuat di Korea Selatan tahun ini. Jadi di tahun 2014, memang sepanjang tahun ini sinias Korea Selatan lebih banyak memfokus dalam film-film drama dan action. Wow, jadi di 2014 kemarin itu ada drama dan action lebih intens, tapi sekarang ini film-film horor atau film-film thriller, mystery thriller, nggak bisa disebut film horor juga ya, soalnya film-film horor sekarang lagi down, soalnya agak susah. Betul. Ini tadi dari Zombie School. Ini 3 tahun sebelum Train to Busan. Cuman kata dia nih memang pada saat Zombie School ini belum hype, belum terlalu ngeri banget, jadi belum terlalu hype kayak sekarang. Jadi pada saat keluar 2017 Train to Busan itu baru hype-nya tinggi banget zombie gitu. Salah satu yang gue notice dari Zombie School ini, soundtracknya itu diisi sama lagunya Cranberries yang itu emang lagi zamannya nggak sih? Enggak? Zombie itu zaman kita kecil Bang. Makanya tapi dinyanyikan ulang zombie. Jadi itu dinyanyikan ulang sama band Korea kayaknya. Betul. Ini langsung aja lanjut kita ke sinopsis film selanjutnya ya. Jadi gue mau kasih tahu lagi sebuah kisah zombie. Ya Pak. Jadi hiduplah seorang atau beberapa orang keluarga yang ganjil atau aneh di sebuah Korea ya. Betul. Yang terisolasi dari bagian lain negara. Jadi kayak sebuah desa yang terpencil gitu jauh, desa yang terpencil gitu. Ngeri banget ya film zombie ini. Ngeri banget ya. Mobil sangat dibutuhkan untuk dapat bepergian dari satu kota menuju kota lain. Nah, di kota yang damai dan tenang ini, zombie tiba-tiba hadir, Pak. Satu zombie doang nih awalnya. Satu zombie ya. Satu zombie. Enggak ketawa gua ngakak. Kayaknya ngeri banget. Seorang pria yang bernama Manduk diperankan oleh Park In Hwan. Yang kayak ini kalau nggak salah kayak Al ya Pak ya. Alnya Ahmad Dhani yang bukannya ya. Nah, ini merupakan sebuah kepala rumah tangga yang mengelola pom bensin di sebuah pedesaan yang damai, si Manduk ini Pak. Oh, berarti bukan yang si Alnya, yang jadi zombinya kayak sama kayak Al. Ini film horor banget nih ya. Oh, ini horor banget, serem. Kita belum tahu, gue belum tahu judulnya apa. Nah, si Manduk ini dia mempunyai 3 orang anak yang udah dewasa juga ya, namanya Min Gil diperanin oleh Kim Nam Gil, kemudian Jon Gil yang diperanin oleh Jung Jae Hyung, dan Hae diperanin oleh Lee Song Kyung. Jadi ada Min, Jun, Hae. Cowok cewek ya? Kalau nggak salah ada cewek, udah nikah juga kan. Sama bapak ya? Jadi si Manduk ini Pak, dia hanya berpikir untuk menghabiskan sisa hidupnya di Hawaii. Dia berdua asli pengen ke Hawaii, ya kan? Cita-cita pengen ke Hawaii. Anak paling tuanya Jun menikah dengan Namju, diperanin oleh Ji Won. Benar-benar mencintai keluarganya. Ya, itu pertamanya mantunya yang galak tuh. mantunya yang cewek, galak, mantu yang galak. Nah, kemudian si Min ya, anak yang tengah ya. Yang tengahnya yang laki-laki yang ke kota ya, kalau nggak salah ya. Cowok yang ke kota ya. Dia merupakan anak tengah dalam keluarga dan merupakan satu-satunya yang lulus dari universitas. Betul. Jadi dia ini jadi kayak maklar atau bisnis di ke kota dia. Nah, tapi ternyata dia dipecat dari perusahaannya dan kembali ke kota asalnya. Betul, balik ke keluarganya. Betul. Nah, kemudian yang ketiga si Hae ya. Jadi ada Min, Jun, Hae. Nah, Hae ini adalah anak perempuan yang jatuh cinta sama zombinya ya Pak ya? Bungsu, betul sekali gitu. Mendapati zombie. Kemudian dia si Hae ini bertemu zombie dan membawanya ke dalam keluarganya. Bisa bayangin nggak sih? Jadi zombinya ini kenapa bisa dibawa? Ini film ngeri atau film apa ya? Zombinya ini bisa dibawa ke keluarganya karena bentuknya nggak kayak zombie awal-awal itu ya. Jadi dari awal gua nonton film zombie itu udah kocak banget, koplak, konyol. Jadi di mana ada zombie dikejar sama anjing. Iya nggak sih? Terus mundar mandir ada orang lagi piknik ngeliatin mereka berdua, ada zombie yang dikejar sama anjing gitu loh. Terus mereka berdua langsung ke tempat bengkelnya keluarga itu ya, kan? Betul. Disitulah dimulai petualangan bersama keluarga itu ya. Dan keluarga itu nyukur rambutnya kan, nyukur rambut zombie itu kan. Zombie tersebut tidak seperti zombie pada umumnya, dia mempunyai penampilan yang ganteng,
memiliki perilaku seperti manusia dan juga memiliki empati terhadap orang lain. Gitu. Kalau nggak salah makannya kolab. Iya, makanya dia sayur-sayuran ya. Ini adalah zombie vegetarian. Keluarga Manduk memutuskan untuk menamai dengan nama Jongbi. Jongbi Diperanin oleh Jung Garam. Jung Garam ini ganteng ya. PA bentuknya. PA. Nama Dani ya. Awalnya Dani. Dan mereka pun merawat Jongbi sebagai hewan peliharaan. Loh. Makannya engkau soalnya Pak. Dan terus kalau nggak salah bapaknya kegigit ya Pak ya. Nah, iya. Jadi selanjutnya mereka mendapati bahwa begitu digigit oleh zombie, mereka menjadi sehat dan abadi. Wow. Terus kerut-kerutan di mukanya, Hilang. kerut-kerutan di bapaknya itu jadi muda lagi dan bapaknya kencingnya tuh lancar atau udah nggak ada lagi penyakit ini ya, apa namanya tuh prostat ya. Jadi balik lagi ke benar-benar muda banget gitu. Mereka memutuskan untuk Jongbi. Mereka memutuskan si Jongbi ini menjadi peluang bisnis dan memasang pelang Zombie on the Sale. Itu judulnya itu, Odd Family Zombie on Sale. Jadi judulnya itu Odd Family Zombie on the Sale. Jadi kalau kalian mau nonton di streaming online ya. Tuh, keluarga ini kemudian bikin kayak semacam ada lubang. Jadi tangannya kakek-kakek pada masuk ke dalam, digigit nih sama Jongbi gitu. Si Jongbi. Itu loh ya awal dari kekonyolan awal dari kekonyolan. Karena setiap digigit zombie itu jadi muda lagi. Gitu kan. Tapi ada efek keduanya Pak, habis jadi muda. Nah, karena udah dijadiin bisnis kayak gini, si Hai ya tadi gue cerita anak ketiganya merasa kasihan sama si zombie karena dimanfaatkan oleh keluarganya. Kemudian diajak pergi. Nah, namun dibawa pergi kayaknya Pak, dibawa paksa, dibawa peti sama masukin peti sama dia. Kabur ya pakai. Kabur. Namun masalah hadir, rupanya orang yang telah digigit oleh zombie nggak hanya jadi muda, tapi kemudian menjadi zombie. Jadi zombie. Yang ada di sini yang aneh di sini, kok bapaknya nggak jadi zombie? Nah itu, iya betul juga. Betul. Kota ini kemudian tidak terkendali dan serangan para warga telah menjadi zombie. Di sini bapaknya udah kawa ini. Ya kan? Udah kawa ya. Dan kemudian keluarga Mandok pun terancam. Mereka mulai melakukan pelindungan diri dan mencari tahu cara menghadapi para zombie. Masalah muncul saat Namju sedang mengandung karena saat istri dari kakak pertamanya lagi mengandung. Saat mereka diambang kematian, zombie datang untuk menolong mereka dengan mengorbankan dirinya untuk menghancurkan para zombie. Jadi di sini zombinya juga udah punya perasaan ke anak perempuannya. Betul. Jadi tadi gue cerita di awal, dia punya empati zombinya. Gila ini filmnya. Dan kemudian para zombie diledakkan di pom bensin kecil dari keluarga. Jadi kan keluarga itu punya pom bensin. Betul. Zombie terakhir film tuh ngumpul di situ, Pak. Betul. Terus akhirnya diledakkan mati semua tuh. Dalam perjalanan si John ya anaknya yang pertama, itu telah digigit oleh zombie. Yang pertama digigit oleh zombie. Saat berada di terowongan, keluarga yang lain menyadari kalau John conclusion ya telah menyadari kalau John telah berubah jadi zombie. Wow. Minggul, istrinya ya, Namju dan anak-anaknya serta Haegul segera keluar membiarkan Jogul terkurung di dalam mobil. Si kakak pertamanya ini ditinggalin di dalam mobil. Kakak pertamanya tuh, soalnya kan udah begitu tuh Pak, nonton kan. Ini mereka dalam usaha kabur dari kejaran zombie-zombie yang satu kota itu. Satu kota, tiba-tiba suaminya itu jadi kakak pertamanya jadi zombie gitu. Terowongan Manduk atau ayahnya yang tadi berat gue dibilang udah pergi dari Hawaii, pulang dari dengan Hawaii. sehat ya Pak, pulang setelah beribu dari Hawaii. Iya, nggak berubah jadi zombie sama sekali. Nah di sini nih Manduk merupakan orang pertama yang menjadi korban zombie. Nampak baik-baik saja, dia kebal dengan gigitan. Minggul ya anak yang keduanya mulai menyadari ayah mereka yaitu Manduk merupakan sumber vaksin yang bisa membuat zombie menjadi kembali normal. Jadi gini guys, ada sebutannya kalau zombie pertama itu ya. Betul. The first victim itu kalau nggak salah alpha atau gigitan pertama ya. Iya. Dari zombie. Ini emang benar teorinya. Jadi katanya memiliki kekebalan. Berat gue ini kayaknya hafal banget atau lafal tentang film-film zombie khususnya Walking Dead. Jadi karena memang gue juga banyak nonton film tersebut Walking Dead juga ya. Nah 6 bulan, jadi ini di epilognya nih gue langsung review. Di epilog 6 bulan kemudian, jadi filmnya udah habis tuh. Sebenarnya udah habis. Ada musik segala macam, terus epilognya gitu 6 bulan kemudian kita melihat keluarga ini menjadi tim.
yang membuat para zombie kembali dalam kondisi normal. Di antara mereka John, terus zombie yang kini udah menjadi normal. Sudah manusia lagi ya. Kini mandok harus mendonasi semua seperti yang dilakukan zombie sebelumnya. Jadi gigit gitu ya. Jadi kalau dulu zombie yang ngegigitin orang jadi zombie, sekarang manduk ya karakter. Ngegigitin tangan zombie. Ngegigitin tangan zombie untuk menjadi kembali normal. Betul banget, betul. Itu film kocak. Jadi di sini di akhir ceritanya itu kan ada zombinya udah disuruh, kan udah pada purat-parit ya, lari-larian. Tapi mereka ngarahin ayam gitu loh, Pak. Itu yang gue pikir paling gila. Zombinya ngantri. Zombinya tuh seperti halnya di Peninsula, zombinya itu diolok-olok gitu loh, Pak. Tapi kalau Odd Family ini konsepnya memang komedi. Emang dari awal udah dibangun komedi sih. Jadi kita nggak ada rasa kayak sakit hati atau kesel gitu. Karena konyol. Nah kalau Peninsula itu kan karena kita pertama nonton Tren to Busan. Betul banget. Jadi ini udah ya, kita ngomongin dari 5 film. Yang pertama itu Peninsula, terus Alive, Tren to Busan, terus Zombie School dan Odd Family. Itu tadi film-film. Untuk sekilas info aja, untuk kalian kalau mau nonton zombie Korea di zaman Joseon atau zaman kerajaan, itu ada film bioskop dan film seri. Kalau film bioskopnya itu judulnya Rampan, betul. Rampan ya kalau di Indonesia, Rampan. Jadi kalian bisa nonton di streaming online. Dan yang film serinya itu adalah Kingdom. Dan udah season 1 dan season 2. Itu kalau kalian nonton, gue udah nonton berkali-kali. Itu gokil banget. Rencananya tahun depan Januari Februari itu akan ada season 3-nya. Wow, keren banget. Kingdom ini keren banget. Keren banget. Jadi ini semuanya bisa ditonton streaming online. Cuman gua kasih saran untuk yang pengen beda atau mendapat situasi beda, nonton di bioskop. Udah mulai hari ini di Jakarta, Bogor dan Bandung. Betul, itu film Peninsula, Tren to Busan 2. Buat kalian yang udah nonton, nggak apa-apa kalian nonton lagi di bioskop. Pertama untuk dukung perbioskopan Indonesia kali ya. Ya bisa. Kedua untuk mendapatkan kembali suasana bioskop. Cuman kalau gua bilang ya cuy, kalau bioskop dibuka dengan PSBB, dengan masih ada PSBB, walaupun kayaknya kalau gua dapat data vaksin akan disebarkan bulan depan di bulan November. Kalau gua bilang kenapa nggak mulai dengan streaming online seperti HBO atau Netflix atau Viu. Jadi di Indonesia yang gua baru lihat ada 4 film yang akan ditayangkan di Disney Plus Hotstar. Jadi apa tuh Pak? Kayaknya baru dengar Pak. Streaming online Disney Plus Hotstar. Jadi itu adalah streaming online yang mungkin berbayar. Soalnya ini gue baru install di Android bisa, di laptop bisa ya. Itu bisa. Jadi kita bisa nonton. Kayaknya prabayar juga. Prabayar bukan pasca bayar ya. Bayar dulu baru nonton. Oke, benar. Jadi bisa pakai Google apa tuh Pak namanya kalau di Indomaret? Google Play. Kita bisa bayar pakai itu. Jadi di film-film banyak banget di Disney Plus Hotstar. Jadi ada film-film kayak film Frozen, film-film Disney semuanya ada di situ. Wow. Dan di sini Indonesia ikut digandeng untuk film-film semuanya. Kayaknya ada semua genre, ada film drama, action sama film misteri atau horor. Jadi gue pengen banget nonton di Disney Plus Hotstar. Hotstar itu dari dia. Situs streaming nonton terbaru Disney Plus Hotstar. Hotstar. Bintang panas. Oke. Jadi ya gitu aja. Ntar kita ketemu lagi di sinopsis dan podcast dari PNB. Hari ini kita memang sengaja ngebahas Peninsula karena dia akan tayang hari ini. Betul. Nah buat kalian yang kebetulan pas nonton hari ini langsung nonton ke bioskop, kita bersama teman-teman. Nah untuk rekomendasi sisa film zombie yang lainnya itu bisa kalian nonton di streaming. Betul. Streaming online. So far yang kita sajikan adalah film-film zombie Korea yang terbaik versi BNB. Jadi kalau film-film Korea itu kalian bisa nyari di Netflix, Viu atau banyak lagi. Cuman kalau kalian udah benar-benar udah benar putus asa, langsung aja tulis di Google ya kan. Kalau gue di sini lebih milih Disney Plus Hotstar ya. Ini Disney Plus Hotstar seperti ini, gue baru install tadi ya. Netflix, hati-hati ya Netflix ya. Di sini udah ada Disney Plus Hotstar ya. Jadi ntar kita ketemu lagi di BNB Podcast. Terima kasih juga udah denger kita.
di podcast yang pertama, yang kedua. Tapi kalau kalian belum dukung kita, kalian bisa dukung kita dengan cara klik tombol merah subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita udah pakai alat nih ya, udah jadi kalian mendengar suara kita lebih kencang lagi. Betul. Jadi nggak perlu pantengin gambarnya karena kalian bisa ngedengerin. Jadi kalian bisa nggak usah pakai earphone atau headphone. Jadi langsung aja HP kalian kita taruh ya. Iya, kalian bisa sambil kayak dengerin radio gitu kan. Namanya juga podcast ya. Cuman kalau kalian mau baik banget atau bagus, kalian nonton kitanya juga. Oke, ntar kita ketemu lagi dengan gua Odo Dan gue Rama Sims di Bagus nonton bareng atau BNB Podcast. Bye bye movie lover. bye.